Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihin. Lakal hamdu anta al-haq wa liqa'uka haq wal jannatu haq wan naru haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح الذي رواه مسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين. Segenap pengurus Masjid Al-Hijrah yang kita hormati, selanjutnya para ustaz, para alim ulama, Cadiak Pandai, Bundo Ganduang, umumnya hadirin wal hadirat sidang jamaah subuh mubarakah yang semoga selalu dalam keberkahan, lindungan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah pada subuh hari ini, alhamdulillah Allah kembali menghidupkan kita setelah mematikan kita sementara. Sebagaimana doa yang kita ucapkan bangun tidur kita, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami sementara. Mudah-mudahan mati itu tidak berulang, terutama setelah subuh ini sampai terbitnya matahari, karena waktu itu waktu yang terlarang untuk tidur. Hati-hati yang banyak makan, biasanya banyak makan tuh capek mati. Hati-hati lo nan menyanda biasa capek mati lah tuh. Mati dalam artian tertidur. Setelah subuh sampai terbit matahari itu adalah waktu yang kita dilarang tidur. Itulah hikmahnya kenapa ada sebuah syariat dalam agama kita, agar umat ini tidak tidur setelah subuh. Maka diberikan motivasi yang hebat. Ada sebuah amal yang ketika diamalkan dia mendapatkan pahala yang tidak biasa. Kata baginda Nabi dalam hadis hasan gharib riwayat Imam At-Tirmizi, sah dijadikan hujjah, man shallal ghadata fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah di masjid, musola, surau dan lain sebagainya, thumma qa'ada, lalu dia tak pulang ke rumahnya, dia tetap di masjid dengan bahasa i'tikaf, yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah, bisa mendengarkan tausiah seperti kita ini, bisa membaca Al-Quran, bisa membaca buku-buku agama, dan aktivitas-aktivitas yang baik lainnya, terutama ibadah, sampai hatta tatlu'u syams, sampai terbitnya matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian dia lewatkan terbit matahari itu sekira-kira 10 menit. Lalu kemudian dia shalla rak'atain, salat 2 rakaat. Falahu ajrun ka ajri hajjatin wa umratin tamatan. Maka dia mendapatkan pahala yang besar seperti pahala haji dan
Motivasi besar ini diberikan kepada kita, kepada umat, agar umat ini tidak tidur setelah subuh sampai terbitnya matahari. Jadi amal sholat subuh berjamaah, i'tikaf di masjid sampai terbitnya matahari, lalu sholat 2 rakaat, maka fadilah besar itu akan kita dapatkan. Kalau kajian subuh mubarakah ini biasanya sampai jam berapa Bapak dan Ibu? Hah? Sampai jam 6. Sudah itu makan-makan, enak. Makan lontong. Biasanya insya Allah akan sampai ke syuruk itu. Sampai ke syuruk. Sehingga tidak ada di antara kita yang keluar dari masjid ini nanti kecuali sudah mengerjakan sholat 2 rakaat. Maka mudah-mudahan pahala besar itu kita dapatkan insya Allah. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, ini kali pertama kami berada di hadapan Bapak dan Ibu. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri, biar tidak ada jarak di antara kita. Namo Enrico Chandra, gabungan Sumatera Barat, Jawa Barat. Enrico Chandra. Dulu kuliah sama dia Al-Mukarram Ustaz Abrar di Al-Azhar Mesir, tapi kami tidak bertemu di sana. Bertemunya di Indonesia. S1 di Al-Azhar, kemudian S2 sempat 1 tahun di sana. Karena ada thaurah reformasi agak tidak kondusif untuk menetap di sana, kami disuruh pulang ke Indonesia. Lalu tidak dibolehkan, tidak diizinkan lagi oleh orang tua balik ke sana, sehingga melanjutkan pendidikan S2-nya di tempat kita di UIN Imam Bonjol Padang. Sekarang aktivitasnya sebagai dosen tetap di Staipik Sumatera Barat. Dulu namanya AIKI, Akademi Ilmu Al-Quran. Kemudian naik menjadi Staiki, lalu sekarang namanya Staipik. Kampus selain daripada kuliah, mereka diwajibkan menghafal Al-Quran. Lai tahu Bapak dan Ibu kampus itu di mana? Di Jati, ya, di komplek PGAI. Ada anak bapak dan ibu yang kuliah di sana? Tidak ada mungkin ya. Mudah-mudahan karena sekarang animo untuk menghafal Al-Quran itu luar biasa. Al-Quran itu yang akan membuat benteng kehidupan kita. Mudah-mudahan anak cucu bapak dan ibu di sini ada generasi yang menghafal Al-Quran, sehingga mereka lah yang akan menghidupkan, meneruskan rumah Allah yang kita cintai ini. Kemudian kampung di Payakumbuh. Payakumbuh, ada orang Payakumbuh di sini. Lai banyak. Aman mah kalau ada masuk pelanit keluar, kalau ada yang menerjemahkan. Tinggal di Taruko 1. Lai dakeknya. Taruko 1. Mudah-mudahan tidak ada jarak di antara kita Bapak dan Ibu. Kalau seandainya yang berbicara di hadapan Bapak dan Ibu ini sepangke juana, maka anggaplah yang berbicara ini adalah anak Bapak dan Ibu. Kalau yang berbicara ini sepangke jo adik, udah saudara, maka anggaplah kami yang berbicara ini adalah saudara Bapak dan Ibu. Lai setuju Bapak Ibu? Alhamdulillah. Kajian subuh kita sesuai dengan jadwal yang diamanahkan kepada kami. Kita akan membahas hadis yang ke-34 dari Arba'in An-Nawawi. 40 hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi yang diberi judul dengan Arba'in Nawawiyah. Hadis yang ke-34. Dan tepatnya hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu anhu.
hadis yang ke-175. Hadis itu berkaitan dengan pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi dan munkar. Kita baca hadisnya terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran." Siapa saja yang melihat di antara kamu sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia merubahnya, mencegahnya dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaklah dia merubahnya, mencegahnya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, kalau tidak mampu juga dengan lisan, maka hendaklah dia merubahnya, mencegahnya dengan hatinya, yaitu berdoa. Wa dzalika adhaful iman, kalau mencegahnya dengan hati atau berdoa, itu berarti selemah-lemahnya iman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam redaksi hadis itu ada kalimat mungkar. Mungkar itu adalah kullu ma ankarahu syar, semua yang diingkari oleh syar, oleh agama kita. Dan Allah la yardahu, Allah tidak meridhoinya. Kalau kita buat itu, Allah tak ridho. Semua ketidakbaikan, semua perbuatan, perkataan dan yang lainnya berupa ketidakbaikan, melanggar aturan agama, dan dari dalil-dalil agama dipahami bahwa Allah tak ridho kita melakukannya, semua itu adalah bentuk kemungkaran. Dalam agama kita misalkan sholat subuh itu wajib hukumnya. Lalu kalau ada orang yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, itu bertolak belakang dengan syariat, maka masuk dalam bentuk kemungkaran. Itu kemungkaran. Lalu atau dosa, kesalahan yang dibuat, membuang sampah sembarangan, itu baik atau tidak baik Bapak Ibu? Tidak baik. Maka dia masuk ke dalam ranah kemungkaran. Memaling barang orang, mengambil, yang sederhana, mengambil punya orang. Di rumah, di halaman orang itu ada daun limau ditanam deh yang bersangkutan, atau untuk bahan masakan yang lainnya ibu-ibu namanya yang panjang-panjang, sarai, siap tuh daun kuning, kan ada kadang-kadang ditanam di orang di halaman. Yang ringan tangan kadang-kadang langsung mengambil tanpa sepengetahuan orang rumah. Itu dosa mencuri atau tidak? Mencuri, mengambil barang orang tanpa sepengetahuannya, itu mencuri, bentuk kemungkaran. Apalagi berzina, berjudi, minum minuman keras, LGBT, semuanya adalah bentuk-bentuk kemungkaran. Secara umumnya adalah ketidakbaikan yang menentang agama, menentang aturan-aturan agama, lalu kemudian Allah tak ridha dengannya, semuanya
masuk ke dalam hadis ini. Lalu ada kalimat falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mencegahnya. Kalimat ini kemudian dijelaskan oleh para ulama menandakan bahwa amar ma'ruf nahi dan mungkar itu adalah kewajiban. Amar ma'ruf nahi dan mungkar itu adalah kewajiban. Lalu ternyata orang beriman itu ada tingkatan imannya terkait dengan amar ma'ruf nahi dan mungkar. Ada orang yang mampu mencegah kemungkaran itu dengan tangannya. Ada yang mampu dengan lisannya. Bahkan kedua-duanya mereka tak punya. Tak mampu mencegah dengan tangan, tak mampu mencegah dengan lisan. Dia berdoa di dalam hatinya. Dia membenci kemungkaran itu. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, hadis ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat di dalam Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, ada beberapa poin untuk menguatkan betapa pentingnya kita menegakkan hadis ini. Yang pertama, Imam Muslim menaruh hadis ini dalam kitab iman, pertanda bahwa seberapa tegaknya amar ma'ruf nahi dan mungkar di tempat kita, di lingkungan kita, itu menentukan atau menggambarkan seberapa berimannya kita. Seberapa kita mampu menegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar itu secara pribadi, itu menggambarkan kekuatan iman seseorang. Karena hadis ini ditaruh pada bab iman. Semakin kuat jiwa ini mau menegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar itu, maka berarti keimanannya semakin terlihat dan semakin terbukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf nahi dan mungkar itu kan bukan urusan kita, Ustaz. Nah, kan ada orang bilang seperti itu. Amar ma'ruf nahi dan mungkar, misalkan ada orang yang mengerjakan kemungkaran, kan inu yang kabadoso. Ndak ampunan kabadoso do. Kan urusan ninyo, ndak urusan ambo. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjawab ini ada satu hadis sudah cukup. Belum lagi kita lihat ayat-ayat. Satu hadis dari Nabi saja sudah cukup menjawabnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk menggambarkan kepada kita betapa pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar itu. Meskipun ada sebagian merasa bukan urusan saya, dia yang berdosa, dia yang akan diazab, ndak urusan ambo. Nabi bersabda, "Matsalul qa'im 'ala hududillahi wal waqi' fiha." Perumpamaan orang yang taat dalam hidup ini dan orang yang tidak taat. Kamatsali qaumin istahamu 'ala safinah. Seperti satu kaum yang mereka bersama-sama di dalam sebuah kapal. Karena tidak bisa semuanya ada di lantai bawah. Fa'asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Sehingga ada yang berada di atas, di lantai atas, ada yang berada di lantai bawah. Kata Nabi, fakana alladhi fi asfalihi, orang-orang yang berada di bawah, idza ishtaqaw minal ma' marru 'ala man fawqahum. Orang-orang yang berada di lantai bawah kalau ingin mencari air laut atau ingin mengambil air laut dan sebagainya, untuk melihat keindahan laut yang seluas-luasnya, mereka mesti melampaui orang-orang yang di atas. Artinya mesti naik nyokate, barunya akan bisa melihat pemandangan yang indah lautan itu.
Lalu ada yang berinisiatif. Apa inisiatifnya? Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan. Seandainya kita lubangi saja dinding kapal itu di bawah. Walam nu'ti man fawqana. Maka tidak perlu kita bersusah-susah naik ke atas mengganggu orang di atas, maka secara langsung kita akan mendapatkan air laut itu sendiri. Jadi tidak perlu naik kateh dah Pak. Tidak perlu naik kateh dah. Dengan melubangan dinding kapal itu, tak lubangi cie saja, itulah langsung dapat air laut. Itu inisiatif orang di bawah. Apa kata Nabi? Wa in yatrukuhum wa in akhadhu ala aydihim kalaulah mereka mencegah tangan mereka. Makna hadis itu, mungkin orang yang kamu lubangin di dia kapal itu sadar bahwa iku kerajo bayo, atau orang yang melihat itu mau dilakukan, apakah orang-orang yang di bawah atau orang-orang yang di atas tahu masuk rencana itu akan dibuat. Lalu mereka berusaha mencegah supaya tidak terjadi. Maka najau wa najau jami'ah. Mereka yang berada di bawah akan selamat, dan begitu juga semua yang berada di kapal itu selamat. Tetapi wa iyatrukuhum wa ma aradu, kalau itu dibiarkan saja, satu saja lubang berhasil dibuat di dinding kapal di bawah itu, halaku halaku jami'ah. Maka mereka yang berada di bawah, begitu juga berada di atas, lama kelamaan akan tenggelam. Dari hadis itu Nabi SAW mengibaratkan kepada kita, satu pelanggaran, satu dosa yang dibuat itu taubahnya seperti melubangi dinding kapal. Dicali atau tidak dicali ada orang, dilihat atau tidak dilihat oleh orang lain, itu sama dengan melubangi dinding kapal. Satu dosa saja, satu pelanggaran saja yang dibuat. Oh Ustaz, ambo mengerajuan itu di kamar ambo surang, tidak ada orang dong. Kita tetap dalam kapal. Oh Ustaz, ambo pai ke pulau yang tidak ada orang di situ dong. Kata Nabi, kita tetap dalam kapal. Oh Ustaz, ambo pai karimbo, tidak ada orang di situ, buat maksiat. Kita tetap dalam kapal. Semuanya dalam kapal, tanpa terkecuali. Dan satu saja dosa yang dibuat oleh siapa saja, itu berpotensi untuk membinasakan tidak hanya dia saja, tapi berpotensi membinasakan banyak orang. Satu lubang saja itu sudah berpotensi. Kalau ditanya sekarang Bapak dan Ibu, kalau awak jujur, di segala lini kehidupan awak banyak pelanggaran. Di dunia ekonomi, ya enggak, di pasar banyak pelanggaran. Di dunia sosial, politik banyak pelanggaran. Jangan itu, di dunia pendidikan saja, kalau jujur-jujur awak banyak pelanggaran. Sesuai dengan hadis itu, di mama lah banyak lubang kapal itu Pak. Dak di muka, dak di tangan, dak di belakang, itu lah banyak lubangnya. Maka pada saatnya, kalau sudah terlalu banyak lubangnya, lubang dibuat, habis itu tidak ditutup, karena ada cara menutupnya. Ketika ada orang yang bertaubat dari dosa itu,
maka berarti dia menutup lubangnya. Tapi ternyata banyak dosa yang tidak ditutup lubangnya, maka khawatir kita akan tenggelam. Satu titik saja misalkan sekarang, sejak 3 tahun terakhir itu LGBT di kota Padang, Bapak dan Ibu. Padang ini zona merah LGBT. Dan sejak 3 tahun terakhir merahnya itu tidak tambah kurang. Karena kami orang rumah kami, orang kesehatan itu ada grup khusus. Itu informasi LGBT itu sudah selalu diinformasikan di situ. Apakah LGBT di kampus-kampus yang ada di Sumatera Barat ini, di Padang khususnya, itu mengerikan kita, Bapak Ibu. Merahnya kota Padang itu tidak semakin kurang, tapi semakin pakai. Dan LGBT satu di antara pengundang cepat azab Allah. Lubang di titik itu gadang. Ketika dibiarkan, semuanya kita dalam kapal. Khawatir pada saatnya kita kembali diperlakukan oleh Allah seperti tahun 2009. Waktu itu kami masih di Mesir, itu ternyata bukan perkara itu dosoinyo hubungan Jawa, enggak. Kita semua aja dalam kapal, dimanapun berada kita semuanya dalam kapal. Satu dosa saja yang dibuat itu berpotensi untuk membinasakan tidak hanya dia yang berbuat saja, tapi semua orang berpotensi mendapatkannya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 25 mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kepada azab Allah, fitnah yang tidak akan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim saja. Tetapi orang-orang yang berada di sekitar itu tetap akan mendapatkannya. Bukan dosanya, tetapi dampak daripada perbuatan itu. Maka oleh karena itu, amar ma'ruf nahi dan mungkar ini perlu kemudian ditegakkan. Sehingga di dalam tarjamah hadisnya atau judul hadisnya, Imam Muslim menyebutkan seperti ini, wa annal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajiban. Menegakkan amar ma'ruf nahi dan munkar itu kewajiban. Dan Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam penjelasannya, hukumnya itu fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban yang terletak di pundak kita bersama. Kalau ada satu orang saja yang melakukan kewajiban itu, maka kewajiban kita yang lain gugur. Satu saja. Tapi ketika semua orang diam, tidak ada upaya sedikit pun, bahkan tidak peduli, mungkin sekadar berdoa saja dia tidak sempatkan waktu, itu semuanya berdosa. Orang sholat kamu saja rajin puasa, tapi dia biarkan kemaksiatan itu, tidak ada upaya sama sekali. Satu pun dari kita misalkan di tempat ini gak ada yang bergerak untuk mencegahnya, semuanya berdosa. Orang soleh pun dia berdosa karena dia tidak ada upaya untuk mencegahnya. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Lalu fardu kifayah itu, Bapak dan Ibu, lebih besar nilainya dari fardu ain. Siapa yang mengerjakan fardu kifayah, pahala yang akan dia dapatkan luar biasa, karena dia menggugurkan tanggung jawab banyak orang. Pahalanya besar. Amar ma'ruf nahi dan mungkar, mengerjakan atau menyelenggarakan jenazah, itu fardu kifayah. Jadi orang mukmin
yang mengilmui hukum ini dengan baik, maka dia akan mengejar itu. Yang fardu kifayah hanya satu di situ mah, yang mengambil andil di situ, karena nilainya besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk amar ma'ruf nahi dan mungkar ini adalah masuk kepada poin itu. Lalu ditegaskan di sini bahwa orang yang mencegah atau yang menegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar itu, dia tidak perlu berpikir orang mau mengikuti dia atau tidak. Oh, susah-susah sih awak mengecek mah ndak juga kadi danga doh. Kan banyak orang menyebut begitu. Panik-panik saya mengecek ndak kadi danga doh. Ternyata bukan begitu konsep dalam agama kita. Melalui hadis ini dijelaskan bahwa al-amru bil ma'ruf, yang penting al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkarnya itu lal qabul, tidak memikirkan penerimaan dari orang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Nabi di dalam hadis, di dalam ayat firman Allah surah Maidah ayat 99, ma 'alar rasuli illal balagh. Kewajiban Rasul itu, utusan Allah itu hanya menyampaikan. Perkara diterima atau tidak itu bukan urusan yang menyampaikan. Sehingga amar ma'ruf nahi dan mungkar bagi yang melakukannya, bagi kita yang punya kewajiban itu, tidak perlu berpikir orang akan mengikuti atau tidak. Tugas kita hanya menyampaikan amar ma'ruf nahi dan mungkar itu, tentunya dengan mempertimbangkan kalam yang baik, cara yang tepat. Karena bisa jadi kontennya rancak, tapi caranya tidak pas, tidak sesuai. Nah, itu kemudian perlu kita ilmui juga cara berbicara, cara menyampaikan, trik agar kita dapat didengar oleh yang bersangkutan. Untuk menjadikan diri kita orang yang menjaga sholat 5 kali sehari dan semalam, itu kewajiban kita. Lalu kewajiban kita juga untuk mengajak minimal orang terdekat dengan kita, anak cucu keturunan kita, menjadi orang yang mendirikan sholat. Itu kedua kewajiban yang terpisah. Ketika gugur satu, tidak menggugurkan yang lain. Lemah kita, menguatkan diri kita, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk mengajak orang berbuat baik dan melarang dia dari kemungkaran. Ini diantara yang dapat kita ambil dari hadis ini, perintah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan penjelasan para ulama. Karena hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, maka penjelasannya dapat kita temukan dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam An-Nawawi, penulis buku Arba'in Nawawi itu sendiri. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah memudahkan kita untuk menegakkan amar ma'ruf nahi dan mungkar itu sesuai dengan posisi kita masing-masing. Dan yang paling efektif sesuai dengan hadis Nabi, mencegah kemungkaran dengan tangan. Tangan itu maksudnya dengan kekuasaan. Maka orang-orang yang memegang katakanlah kekuasaan, pemimpin, itu sebenarnya sedang diberikan peluang besar oleh Allah kepada dia untuk menjadi penegak amar ma'ruf nahi dan mungkar lebih efektif dibandingkan dengan orang yang tidak memegang kekuasaan itu. Lalu ketika tidak punya kekuasaan, tidak punya kemampuan dengan tangan, maka ada lisan kita memberikan nasihat kepada orang semampu yang kita punya, menata kata-kata agar mereka dapat menerima. Lalu seminimal-minimalnya hendaknya ada doa yang kita sampaikan dalam hati kita agar kemungkaran yang kita lihat di depan mata itu dapat Allah cegah dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak
sampai pada titik yang minimal itu ndak juo ngado, itu berarti ada masalah dalam keimanannya. Mudah-mudahan sekali lagi Allah memudahkan kita untuk itu. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.